Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu destinasi wisata paling populer di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, apalagi kalau bukan Danau Kelimutu, kawasan wisata yang terkenal dengan jutaan pemandangan indahnya dan juga 3 danau berwarna yang acap kali menarik perhatian para wisatawan di dalam negeri maupun mancanegara. Bukan hanya itu saja yang akan kita bahas kali ini, namun kita akan membahas tentang Danau Kelimutu melalui 2 perspektif. Perspektif pertama menurut penelitian dan sains, sedangkan perspektif yang kedua yaitu tentang legenda yang dipercayai oleh masyarakat sekitar terkait dengan sejarah pembentukan Danau Kelimutu ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Danau Kelimutu pertama kali ditemukan oleh Van Cellen, seorang kewarganegaraan Belanda pada tahun 1915. Kemudian pada tahun 1929, seorang seniman, Y. Bouwman, melukis dan menulis tentang Danau Kelimutu. Sejak saat itulah banyak orang yang datang dari dalam negeri maupun mancanegara untuk menyaksikan keindahan Danau Kelimutu. Kata Kelimutu sendiri diambil dari 2 kata, yaitu Keli dan Mutu. Keli yang berarti gunung dan Mutu yang berarti mendidih. Jadi secara etimologinya, kata Kelimutu ini mengandung pengertian gunung yang mendidih. Danau Kelimutu sendiri berada di puncak Gunung Kelimutu, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Tepatnya di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Kawasan Danau Kelimutu ini terletak di atas ketinggian kurang lebih 1639 mdpl, meter di atas permukaan laut. Hal ini membuat udara di sekitar kawasan tersebut menjadi dingin dan sejuk. Menurut para peneliti, Danau Kelimutu terbentuk dari sisa 3 kawah besar yang akhirnya menjadi danau dalam periodisasi waktu yang lama. Dari 3 kawah yang membentuk 3 danau itu dikenal dengan penamaan yang berbeda-beda berdasarkan legenda setempat, yaitu yang pertama, Tiwu Atapolo, dengan warna air berwarna merah, dengan kedalaman kurang lebih 64 meter dan luas 4,5 hektar. Yang kedua ada Tiwu Naumuri Koofai, yaitu danau berwarna hijau muda, dengan kedalaman sekitar 127 meter dan luas 5,5 hektar. Dan yang terakhir ada Tiwu Atabupu, yaitu danau yang berwarna biru dengan kedalaman 67 meter dan luas sekitar 4 hektar. Danau Kelimutu juga seringkali terjadi perubahan warna di 3 danaunya. Menurut peneliti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan warna di Danau Kelimutu tersebut, yaitu suhu yang ada di dalam danau, kadar kandungan logam dan lumut di dasar danau, pengaruh aktivitas vulkanik, kandungan biologis yang ada di sekitar danau, dan faktor geologi. Hal ini terjadi sejak tahun 1886 saat letusan Gunung Kelimutu. Geoteknologi LIPI Bandung mencatat sebanyak 12 kali perubahan warna Danau Kelimutu dalam kurun waktu 25 tahun. Sebagai gunung yang masih aktif, perubahan warna Danau Kelimutu dijadikan sebagai salah satu parameter dalam menentukan status kesiapan kesiagaan bencana Gunung Merapi. Tepatnya pada tanggal 26 Februari tahun 1962, kawasan dengan luas 3.500 hektar ini resmi ditetapkan sebagai kawasan konservasi alam nasional di bawah naungan Balai Taman Nasional Kelimutu sebagai penanggung jawab. Nah, terlepas dari penjelasan ilmiah-ilmiah tersebut, ada juga cerita rakyat dan urban legend setempat yang berkembang di pemahaman masyarakat setempat terkait dengan pembentukan Danau Kelimutu.
Menurut cerita rakyat setempat, Gunung Kelimutu terbentuk akibat pertarungan sengit antara Atapolo, seorang tukang sihir jahat dan kejam yang seringkali mengkonsumsi daging manusia, dengan Atabupu, tokoh masyarakat yang dihormati karena sifat baik dan belas kasihnya. Pada awalnya, Atapolo dan Atabupu hidup dengan damai dan rukun di puncak Gunung Kelimutu. Namun suatu saat ada sepasang anak kalo atau anak yatim yang mendatangi Atabupu untuk meminta pertolongan karena orang tuanya sudah meninggal. Atabupu pun menerima anak-anak tersebut dengan syarat mereka tidak boleh meninggalkan area ladang agar tidak dimangsa oleh Atapolo. Akhirnya anak-anak tersebut mengikuti syarat Atabupu itu. Secara tidak terduga, Atapolo secara tidak sengaja menemukan mereka ketika sedang berkunjung ke ladang Atabupu. Berharap dapat memakan mereka, Atapolo berusaha keras mencari keberadaan anak-anak ini. Atabupu yang menyadari hal ini menahan keinginan dari Atapolo itu dan membuat perjanjian agar Atapolo datang kembali ketika anak-anak sudah dewasa dengan alasan akan lebih nikmat jika disantap nanti. Saran ini pun diterima oleh Atapolo. Melihat hal ini, Atabupu mulai kebingungan mencari cara untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Namun ketika beranjak dewasa, saat anak perempuan sudah menjadi Ko'ofai atau gadis muda, dan saudara laki-lakinya menjadi Naumuri atau pemuda, mereka meminta izin untuk pergi dari kediaman Atabupu dan bersembunyi di gua yang berada di luar ladang Atabupu. Dan saat tiba waktu yang disepakati, Atapolo justru merasa kesal dan marah karena merasa dibohongi oleh temannya sendiri. Hal inilah yang membuat pertarungan antara Atapolo dan Atabupu terjadi. Di awal pertarungan, memang terjadi secara adil, namun Atabupu yang sudah tua tidak mampu menerima serangan dari Atapolo, yang membuat Atabupu harus masuk ke dalam perut bumi. Sedangkan Atapolo sendiri ditelan bumi akibat api dan pertarungan mereka yang membuat Gunung Kelimutu berlubang dan terbakar. Di sisi lain, Ko'ofai dan Naumuri pun wafat di tempat persembunyian mereka karena gua yang mereka tempati runtuh akibat pertarungan Atabupu dan Atapolo. Tempat hilangnya Atabupu, kemudian muncul danau berwarna biru yang diyakini masyarakat setempat sebagai tempat berkumpulnya arwah para tetua yang kemudian dinamai Tiwu Atambupu. Sementara itu di tempat tewasnya Atapolo kemudian dinamai Tiwu Atapolo dan dipercayai sebagai tempat berkumpulnya arwah-arwah orang jahat. Karena danau yang muncul di tempat tersebut berwarna merah dan selalu bergejolak. Di gua tempat pemuda itu runtuh, muncul danau yang berwarna hijau berair tenang, kemudian dinamai Tiwu Naumuri Ko'ofai dan diyakini sebagai tempat berkumpulnya arwah anak-anak muda yang meninggal. Legenda ini dipercayai jauh sebelum penemuan Danau Kelimutu di tahun 1915 oleh suku setempat, terutama suku Endelio, yang mempunyai keterikatan erat secara religius dan adat dengan Danau Kelimutu. Mereka mempercayai hal tersebut dikarenakan menjadi cerita secara turun-temurun di suku mereka. Suku Endelio mempercayai bahwa jika seseorang hidup diwarnai dengan kebiasaan yang buruk, maka arwahnya akan bersemayam di Tiwu Atapolo. Namun sebaliknya, jika seseorang yang semasa hidupnya selalu melakukan kebaikan, maka arwahnya akan bersemayam di dalam Tiwu Atambupu. Begitu juga dengan anak-anak muda yang telah meninggal dunia, mereka dipercayai arwah-arwahnya akan bersemayam di Tiwu Naumuri Ko'ofai.